Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azani Harneli, NIM 18230066. Berikut merupakan tugas 4 mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang diampu oleh Bapak dosen Febriani Ananda, SE MSI. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah artikel yang bertemakan earning management. Judulnya, Impact of Financial Crisis and Family Control on Earning Management of Portuguese Lease Firm. Pembahasan teori. Ada banyak definisi manajemen laba yang menunjukkan kompleksitas masalah, seperti yang pertama, menurut Skipper tahun 1989 berfokus pada akuntansi. Manajer yang memiliki informasi pribadi perusahaan menggunakannya untuk menghasilkan informasi ke bagian eksternal. Yang kedua, Healy dan Wahlen tahun 1999. Manajer menggunakan manajemen laba untuk menunjukkan kinerja yang berbeda dalam laporan keuangan dari kenyataan untuk menyesatkan pemangku kepentingan. Manajemen laba biasanya merupakan strategi manajer untuk mengubah laporan perusahaan untuk mencapai nilai tertentu, karena berbagai alasan, juga untuk mempengaruhi harga saham. Kasus yang dibahas. Perusahaan dalam mengelola laba saat dalam periode krisis banyak ditemukan mengalami penurunan pada kualitas laba selama periode regresi, terutama di negara-negara dengan perlindungan investor yang lemah. Negara dengan perlindungan saham yang kurang efisien, konsentrasi kepemilikan saham cenderung membuat nilai perusahaan ditingkatkan dalam periode krisis. Di Portugal, krisis tahun 2008 berdampak besar. Pada tahun 2004, persentase kebangkrutan perusahaan adalah 10,4% dan meningkat jadi 16% pada tahun 2011. Pada tahun 2012, dibuat beberapa kebijakan dengan harapan perusahaan Portugis meningkatkan akrual dan manajemen laba berbasis arus kas selama krisis untuk menunjukkan solvabilitas. Sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Portugal selama periode tahun 2005 hingga tahun 2015 dengan informasi keuangan yang tersedia. Sekitar 80% perusahaan dan setengah dari indeks saham Portugis merupakan perusahaan keluarga. Data diperoleh dari database Sabi Vantage. Sampel akhir mencakup 51 perusahaan yang terdaftar dengan total 593 pengamatan dalam periode 13 tahun, yaitu tahun 2003 hingga tahun 2015. Informasi tentang tahun 2002 juga dikumpulkan untuk menghitung pertumbuhan tahunan. Periode tahun 2008 hingga tahun 2015 tergolong periode krisis, sedangkan tahun 2003 hingga tahun 2007 merupakan periode pra-krisis. Teknik analisis data. Ada berbagai model untuk memperkirakan akrual diskresional. Mengikuti praktik umum, modifikasi dari model Jones dipilih untuk memperkirakan akrual diskresioner untuk setiap tahun keuangan, dengan mempertimbangkan perubahan pendapatan dan aset sebagai dimensi yang berpengaruh, dan rasio pengembalian aset untuk mengontrol efek kinerja. Untuk menganalisis manajemen laba melalui aktivitas nyata, dengan model diperkirakan dengan menganalisis pola arus kas operasional. Untuk memperkirakan tingkat normal arus kas operasional adalah laba bersih ditambah penyusutan, dikurangi variasi aset lancar non-kas, lebih banyak variasi kewajiban lancar. Hasil penelitian. Krisis keuangan berdampak pada keterlibatan manajemen dalam aktivitas manajemen laba, yakni selama periode resesi perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi perjanjian hutang, dan manajer dapat mencoba merubah kerugian menjadi keuntungan, mengubah nilai perusahaan untuk menjamin kondisi utang yang sebenarnya. Strategi manajemen laba berbeda di seluruh perusahaan keluarga dan non-keluarga. Perusahaan keluarga lebih terlibat dalam manajemen laba. Hal ini didukung karena manajer keluarga dapat menggunakan informasi pribadi untuk keuntungan mereka sendiri. Keluarga tidak hanya mencari maksimalisasi kinerja keuangan, tapi juga kekayaan secara sosio-emosional. Selain itu, manajer keluarga cenderung lebih terlibat dalam manajemen laba melalui akrual dibandingkan dengan aktivitas nyata. Baiklah, sekian video review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.